Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, bermegah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 10 ayat 12-18 dan di dalam ayat yang ke-13 berkata demikian. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa kata bermegah dan kesombongan adalah dua hal yang berbeda? Karena sombong itu berarti bermegah tetapi untuk hal-hal yang salah. Jadi bermegah itu sendiri tidak salah, karena bermegah itu justru memberi semangat, memberi dorongan untuk kita melakukan sesuatu lebih baik lagi. Karena kita punya sesuatu yang kita banggakan, kita punya sesuatu yang kita megahkan, itu yang memberi semangat dan dorongan buat kita. Tetapi kalau kita bermegah untuk sesuatu yang salah, kita cenderung menjadi orang yang egois. Kita cenderung menjadi orang yang sombong. Tetapi kalau kita mau hidup bermegah, tetapi kita harus bermegah untuk hal yang benar dalam hidup kita dan berkenan bagi Tuhan. Jadi dari ayat bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus punya beberapa hal yang luar biasa tentang alasannya untuk bermegah. Apa alasan kita bermegah? Yang pertama, kalau kita mau bermegah, kita harus bermegah di dalam kasih dan anugerah Allah. Dan itu berarti kita harus bisa bersyukur dalam segala keadaan. Kita bisa berbangga dalam segala hal. Kita dapat bersemangat dalam segala perkara. Karena waktu kita mengalami kasih dan anugerah Allah dalam hidup kita, maka kita selalu punya alasan untuk selalu bermegah. Meskipun kita sedang ada dalam masa-masa yang sukar, meskipun kita sedang menghadapi badai hidup yang sangat berat, tetapi kita tahu bahwa kasih dan anugerah Tuhan itu menjadi bukti. Sehingga kita tidak perlu takut untuk apapun, karena kasih dan anugerah Tuhan sudah menyelesaikan segala-galanya buat kita. Dan yang kedua, apa alasan kita bermegah? Yaitu kalau kita mau bermegah, kita bermegah dalam berkat-berkat Allah. Artinya kalau kita memiliki sesuatu, itu karena berkat-berkat Allah. Dan kalau dia percayakan sesuatu, itu kan juga berkat-berkat Allah. Tetapi kalau dia belum percayakan sesuatu, itu pasti baik tujuannya buat kita. Kalau kita perhatikan tentang talenta, yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2, dan yang satu lagi diberikan 1. Jadi masing-masing orang diberikan menurut kesanggupannya. Hanya persoalannya, kita menyadari atau tidak seberapa besar kesanggupan kita. Karena kadangkala kita mau mengambil lebih dari kesanggupan kita, tetapi akhirnya kita tidak kuat menanggung berkat itu. Dan yang ketiga, apa alasan kita bermegah? Itu kita bermegah atas ujian-ujian yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah uji kita, berarti Allah perhatikan kita. Kalau Allah menguji kita, berarti Allah kenal siapa kita. Kalau Allah menguji kita, berarti Allah mau kita naik setingkat lagi untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita semakin menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itulah tujuan Allah mengapa Allah menguji kita. Dan kita patut bermegah atas hal itu. Dan yang keempat, apa alasan kita bermegah? Kita bermegah atas kesetiaan Allah. Kita punya Allah yang setia. Setiap orang bisa saja mengecewakan kita. Setiap orang bisa saja meninggalkan kita.
Tetapi saat ini lewat renungan penuntun kehidupan setiap hari, saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, menolong dan mendampingi kita dalam situasi apapun dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergumulan dan persoalan seberat apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ingatlah bahwa kita selalu punya alasan untuk tetap bermegah di dalam Tuhan. Karena kita punya Allah yang peduli dan setia, dan waktu kita tahu bersyukur dan bermegah di dalam Tuhan, maka kita punya semangat, dan semangat itu yang akan mendorong kita untuk tetap melakukan segala sesuatu dan menghadapi segala situasi dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan, mengajar setiap kami bahwa sesungguhnya kami patut bermegah di dalam segala situasi dan keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mampu menolong kami, Engkau Allah yang mau mendampingi kami dalam situasi dan keadaan apapun dalam hidup kami. Kami mau bermegah bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi kami mau bermegah karena berkat-berkat Allah, karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh bermegah di tengah ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya di balik semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah buat kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami terus berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Mu pada hari ini, dan kami terus memandang Tuhan, Allah kami yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.